Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya kami ucapkan karena ada masalah teknis ya sebelumnya. Oke, mari kita mulai acara pada sore hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah bergabung di forum ini. Dan pertama-tama saya menyambut yang terhormat kepada Ketua STIMIK Yadika Bangil, Ibu Eri Wahyu Puspitarini Eskom MMT, yang terhormat Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Bapak Harimurti Eskom MAB, dan juga yang terhormat kepada Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, yaitu Bapak Bakti Jati Permana SOS dan MM. Terima kasih atas kehadirannya dan seluruh para peserta mahasiswa baru untuk mengikuti acara pada sore hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan segala keagungan dan rahmat-Nya, kita semua bisa hadir secara daring dalam acara pada sore hari ini. Dan tidak lupa salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya selaku pembawa acara pada hari ini akan membacakan rangkaian acara yang akan kita laksanakan. Adapun susunan rangkaian acara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Yadika. Selanjutnya, kita akan mendengarkan bersama-sama sambutan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara daring oleh Bapak Nadiem Makarim, dan dilanjutkan dengan sambutan oleh Ketua STIMIK Yadika Bangil, Ibu Eri Wahyu Puspitarini Eskom MMT, sekaligus membuka acara pada hari ini. Dan berikutnya adalah kita bersama-sama akan mendengarkan paparan materi dari Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Pasuruan, yaitu Bapak Jakti Permana SOS MM, dengan tema Norma Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Era New Normal. Selanjutnya adalah penutupan dan dilanjutkan dengan doa bersama. Baiklah, kita mulai saja acara pada sore hari ini. Pertama-tama, kepada seluruh hadirin dimohon untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars Yadika. Ibu. Ini dulu. Ini berarti dilepas. Semuanya panggilan jiwanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta,
Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mari. Sudah malam. Kita mulia, yang murni, falsafah Pancasila, mari kita bersatu langkah yang jadikan kita dari zaman dijajah. Acara selanjutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan secara daring oleh Bapak Nadiem Makarim. Ini. Para pimpinan perguruan tinggi seluruh Indonesia yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai, viva mahasiswa. Alhamdulillah di kesempatan ini saya dapat menyapa Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, semua meskipun secara daring. Salam sehat dan bahagia. Kita masih terus berjuang di tengah pandemi COVID-19. Namun di sisi lain, pandemi memberikan banyak hikmah pembelajaran bagi kita semua. Metode pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pembelajaran secara daring, menjadi suatu hal yang harus kita adaptasikan dan kembangkan, seiring dengan dinamika adaptasi kurikulum yang perlu dilakukan oleh tiap perguruan tinggi. Kondisi ini diharapkan dapat memicu kreativitas dan inovasi semua pihak, di samping menguatkan implementasi adaptasi kebiasaan baru. Adik-adikku mahasiswa baru se-Indonesia, menjadi mahasiswa artinya memasuki fase kehidupan baru, membentuk jati diri sebagai manusia seutuhnya melalui pendidikan tinggi. Meneruskan pembelajaran dari Ki Hajar Dewantoro, paradigma pendidikan seharusnya berpulang pada kemerdekaan dan kemandirian pelaku pelajar untuk mendapatkan nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya
yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Filosofi tersebut mendasari transformasi kebijakan Kemdikbud Merdeka Belajar, terutama Kampus Merdeka, yang memerdekakan unit pendidikan untuk meningkatkan budaya pembelajaran dan inovasi, yang juga memantik growth mindset bagi generasi penerus bangsa. Perguruan tinggi didorong untuk lebih adaptif dalam melakukan transformasi kurikulum, sesuai kebutuhan nasional dan kebutuhan global, serta disesuaikan dengan karakteristik generasi mahasiswa Indonesia. Di masa lalu, mahasiswa tidak memiliki fleksibilitas di dalam belajar. Semua kegiatan belajar dimaknai kegiatan secara klasikal dengan satuan kredit semester, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar kampus, di luar ruang kuliah, di luar lecture, tidak bisa diakui sebagai pembelajaran. Saat ini SKS diartikan dalam jam berkegiatan, sehingga ada fleksibilitas bagi mahasiswa dalam menuntut ilmu, baik secara perkuliahan maupun kegiatan lainnya seperti magang, mengajar di desa, dan lain sebagainya. Berbagai kegiatan di luar kampus ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi mahasiswa untuk memberikan solusi atas permasalahan real yang dihadapi masyarakat. Kampus Merdeka mendorong kita semua menjadi pelajar sepanjang hayat. Kehausan untuk terus belajar, menggali bakat sesuai minat, dan meningkatkan keunggulan kompetensi di era baru pendidikan. Era revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kreativitas dan inovasi bisa terpacu dengan gotong royong banyak pihak. Kompetensi kolaborasi dapat lebih diasah melalui berbagai macam program Kampus Merdeka. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pendidikan adalah kunci solusi atas krisis pembelajaran dan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa. Mahasiswa diharapkan menjadi agen perubahan dan penggerak untuk menghasilkan berbagai solusi untuk bangsa. Ubah paradigma belajar di perguruan tinggi menjadi kuliah untuk belajar. Belajar bagaimana bisa berkarya atau bekerja di berbagai bidang, bukan hanya sekedar kuliah untuk bekerja. Mari sama-sama belajar dan terus haus belajar untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Selamat mengikuti program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Selamat berkarya. Salam Kampus Merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya langsung saja kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Ketua STIMIK Yadika Bangil, Ibu Eri Wahyu Puspitarini, Eskom MMT. Kepada beliau kami persilahkan. Cek kedengaran suara saya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Bakti Jati Permana sebagai Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Pasuruan. Terima kasih sore hari ini bisa hadir bersama kita. Beliau nanti sebagai narasumber kita untuk mengikuti acara Stadium General dengan topik Norma Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Era New Normal. Yang saya hormati jajaran pimpinan dan seluruh staf karyawan STIMIK Yadika Bangil, dan juga yang saya banggakan panitia PKKMB dari BEM STIMIK Yadika Bangil. Terima kasih sudah menyiapkan segala sesuatunya demi kelancaran kegiatan kita, dan juga seluruh mahasiswa baru STIMIK Yadika Bangil yang sore hari ini menghadiri acara pembukaan PKKMB melalui virtual online. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap aktivitas kita walaupun sekecil apapun yang menuju ke arah kebaikan akan dicatat sebagai amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga kita selalu diberi kesehatan
imun yang kuat, kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan juga keteguhan serta perjuangan yang kuat dalam menghadapi pandemi kita, yaitu masa COVID-19 di Kabupaten Pasuruan. Menjadi mahasiswa itu pilihan. Saya bersyukur dan bangga pada sore hari ini bisa hadir bersama sekitar 87 mahasiswa baru STIMIK Yadika Bangil yang lebih memilih untuk survive, untuk tetap melanjutkan pendidikannya di tingkat perguruan tinggi, meskipun kita sedang mengalami masa krisis, yaitu masa pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui, banyak sektor lumpuh dan banyak juga yang mengalami kerugian besar-besaran. Tapi itu ternyata tidak mengurangi niat kalian untuk tetap menempuh pendidikan lanjut, yaitu pendidikan tinggi, untuk terus tetap belajar, tetap menuntut ilmu demi masa depan kalian. Untuk itu saya minta satu hal, pesan saya kepada seluruh mahasiswa baru di STIMIK Yadika Bangil. Terlepas dari semuanya, saya minta kalian semua tetap menjaga semangat kalian yang saat ini biasanya kalau mahasiswa baru dipenuhi rasa semangat baru. Nah, saya ingin kalian mempertahankan semangat itu sampai ke depan, sampai kalian lulus nanti. Jadi semangat untuk belajar, semangat terus mencari ilmu, semangat mengerjakan tugas-tugas kalian nanti, terus semangat untuk menjalani hari esok yang lebih baik, terus semangat untuk bertemu orang-orang hebat, semangat untuk membahagiakan kedua orang tua kalian. And I want you to promise me one thing, that you will graduate on time. Jadi saya minta kalian janji ke saya, kalian di sini masuk bersama-sama. Jadi nanti kalian juga harus berjanji akan lulus sebagai sarjana, sebagai ahli madya, lulus bersama-sama, semuanya bareng-bareng. Karena di sini saya lihat mahasiswanya rata-rata melalui proses seleksi dan banyak juga saya lihat banyak yang mempunyai prestasi-prestasi, saya minta ditingkatkan, dipertahankan. Juga kalian semua saya harapkan tetap terus menjaga semangat dalam menjalankan perkuliahan, meskipun nanti kita ke depannya seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Menteri kita akan dilakukan dengan daring. Mungkin itu saja pesan dari saya. Terima kasih. Untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan PKKMB 2020 saya nyatakan dibuka. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eri atas kata sambutan yang telah diberikan. Dan juga sekarang saatnya kita mendengarkan bersama paparan materi dari Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasuruan, Bapak Bakti Jakti Permana, SHOS MM, dengan tema Norma Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di Era New Normal. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yadika Bangil, Ibu Eri. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua 3, Mas Hari Mukti, ini sahabat saya ini, Mas Hari Mukti.
Ya, selanjutnya juga yang saya hormati Ibu Moderator, dan tentunya yang saya cintai, saya banggakan para generasi muda ini, para mahasiswa baru STIMIK Yadika Bangil. Alhamdulillah, hari ini kita semua dapat mengikuti bersama kegiatan daring ini, yang tentunya juga merupakan salah satu tahapan kegiatan daripada perkenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru di STIMIK Yadika Bangil. Kalau dulu mungkin waktu zaman saya ini sebutannya ospek ya, orientasi, studi dan pengenalan kampus. Namun tentunya sekarang dengan segala perkembangannya, banyak istilah-istilah yang memang disesuaikan dengan keadaan sekarang. Sebutannya PKKBM kalau tidak salah. Ya, mudah-mudahan harapan kita adalah ini ke depan bisa berjalan lancar, tentunya ada manfaatnya, barokah ke depan. Amin. Ke adik-adik semua, ya tentunya ini kepada adik-adik semua ya. Di sini kami perkenalkan, nama saya Bakti Jati Permana. Saya selaku pelaksana tugas Kepala Bakes Bangpol Kabupaten Pasuruan. Mungkin di situ ya ada materi saya, kalau memang bisa dimasukkan, ya, yang norma kehidupan masa pandemi ya itu. Nah, sebentar. Nah, itu depannya itu adalah foto. Bisa masuk sudah? Bisa masuk ya? Iya sudah bisa Pak masuk. Jadi dihadirkan oleh seluruh mahasiswa baru ini. STMIK Yadika Bangil itu adalah berada di Kecamatan Bangil, ya. Kecamatan Bangil adalah satu dari 24 kecamatan yang berada di Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan dipimpin oleh seorang bupati dan wakil bupati. Yang tadi Mas yang pertama. Ya. Yang pertama, nah itu adalah foto dari Bapak Bupati kita, itu Bapak Haji Muhammad Irsyad Yusuf, sedang mengenakan pakailah masker. Kemudian di atasnya ada flyer-flyer, yaitu Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati, yaitu Kiai Haji Mujib Imron. Yang tentunya kita semua mengetahui bahwa sekarang juga pandemi, masa pandemi COVID. Baik, lanjut Mas. Ini adalah biodata saya nih. Nama saya Bakti Jati Permana. Saat ini usia 46 tahun. Untuk pendidikan terakhir saya S2 Manajemen Sumber Daya Manusia di Widyagama Malang. Kemudian saat ini profesi dan pekerjaan saya adalah praktisi pemerintahan di Kabupaten Pasuruan. Mulai dari 97 sampai dengan saat ini. Tentunya perlu saya sampaikan nih, mumpung ada mahasiswa baru, saya punya quotes atau moto yang simple saja, ya, yaitu selalu ikhtiar, ya, selalu ikhtiar, selalu berdoa dan tetap sehat. Nah, gimana caranya? Ya, kita harus seperti itu. Ya, berikhtiar, berdoa dan tetap sehat. Lanjut. Nah, baik. Jadi terkait dengan tema sekarang, stadium general. Stadium general itu adalah tentunya topiknya hal-hal yang bersifat secara umum. Tentunya bersifat secara umum, tentunya dengan keberadaan norma di sini ya. Norma kehidupan berbangsa dan negara di era new normal. Nah, ini kami ubah menjadi era adaptasi kebiasaan baru. Karena rupanya new normal sekarang dirubah menjadi era adaptasi kebiasaan baru. Secara singkat, kita mengetahui terkait masalah norma. Hakikat norma itu adalah kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan dalam masyarakat. Intinya apa? Intinya adalah manusia, masyarakat, dan ketertiban. Kita mengetahui manusia ini adalah sumber segala lupa. Kecenderungan manusia itu adalah lupa atau berbuat salah, sehingga harus ditertibkan. Akhirnya inilah yang memunculkan namanya norma. Manusia itu dikatakan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial di dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, setiap individu melakukan interaksi baik antar individu maupun dengan kelompok yang didasari oleh nilai dan norma yang berlaku. Interaksi yang terjadi akibat tidak adanya pertemuan, kepentingan, dan kontak.
Seperti yang ada di slide saya, gitu ya. Ada menurut Aristoteles, manusia adalah zon politikon. Ya, manusia itu tidak dapat hidup sendiri. Harus ada bantuan orang lain, serta ingin bergaul dan berkumpul dengan sesamanya. Makanya kadang kalau ada orang yang tidak ingin bergaul, berarti dia tidak sesuai dengan normanya, hakikat manusianya. Karena manusia adalah makhluk sosial dan berkelompok. Kemudian juga menurut Hans Kelsen, bahwa manusia adalah social and political being. Jadi manusia adalah makhluk sosial dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesama masyarakat, dan kodrat sebagai makhluk sosial adalah selalu berorganisasi sehingga dapat terjalin hubungan sosial. Lanjut, Mas. Norma. Norma sendiri dapat diartikan adalah sebagai suatu aturan atau kebutuhan yang mengikat sebuah warga kelompok di dalam masyarakat dan dapat digunakan sebagai paduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang disesuaikan dan diterima oleh masyarakat. Dengan adanya norma ini, diharapkan manusia atau masyarakat bisa mewujudkan sesuatu yang dianggap baik dan tidak menimbulkan perpecahan antara satu dengan yang lain. Lanjut. Adapun tujuan dan fungsi daripada norma ini adalah tujuannya, itu dia, untuk mengatur kehidupan manusia yang punya kepentingan berbeda, sehingga perbedaan tidak menjadi sumber konflik di masyarakat. Kita ketahui semua orang itu selalu memiliki kepentingan yang berbeda. Akhirnya ini yang menjadi suatu masalah nantinya, dan tentu ini harus dilakukan suatu yang namanya solusi. Jadi ada sesuatu tanpa kepentingan. Ya, tapi memang itu adalah hakikatnya ya, dari norma tersebut. Nah, adapun fungsi norma adalah untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban di dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut. Macam-macam norma berdasarkan sumbernya, asal-usulnya. Yaitu yang pertama, norma agama. Norma agama adalah suatu peraturan hidup yang harus diterima oleh manusia sebagai perintah-perintah, sebagai larangan-larangan dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Kalau zaman apa istilah lain adalah ajaran-ajaran bersumber dari agama Samawi. Ya. Di situ terkait sanksinya, memang untuk norma agama tidak terlalu memberikan sanksi yang tegas. Namun sanksi tersebut adalah sifatnya pasti, tidak bersifat langsung, namun akan diperoleh setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Kemudian contoh, ya, beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing, mencegah dan melarang, dan tidak melakukan perbuatan dilarang. Lanjut. Pengertian yang kedua adalah norma kesusilaan. Nah, terkait norma kesusilaan ini, kita ketahui adalah, menurut C.S. Kansil, norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai surah hati sanubari manusia. Sanksinya bagaimana? Ya, sanksinya memang tidak terlalu tegas ya, karena hanya diri sendiri yang merasakan. Biasanya sanksinya itu adalah malu atau menyesal. Kita ini kan dibatasi dengan norma-norma susila. Hal-hal yang sifatnya susila, ya, sifatnya hal-hal yang kesopanan. Contoh, ketika berbicara dengan orang tua, kita ada aturan mainnya, ada tata keramanya. Contoh, ketika kita di tempat-tempat umum, itu ada norma susilanya juga. Dalam hidup bermasyarakat pun demikian juga. Ini untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Di keluarga kalian pun juga ada norma-norma susila itu. Ya, contohnya bisa dilihat itu, berkata jujur, berkata benar, berlaku adil, menghormati, saling menghargai, kemudian juga berbuat baik terhadap semua manusia. Norma kesopanan, nah, ini dia, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari tata pergaulan masyarakat tentang etika dan tata krama. Etika dan tata krama. Sanksinya juga tetap sama dengan yang tidak terlalu tegas, namun biasanya hati-hati. Norma kesopanan ini kalau kita melanggar, ya ini bisa dibully loh bahasanya. Ya. Bisa dibully loh bahasa sekarang. Kalau netizen mungkin dulu netizen. Kalau misal di kampung ya bisa dicemooh, bisa dicela, gitu. Bisa dibengoi lah gitu, oleh tetangga gitu, seperti itu ya. Ya, atau bahasanya mungkin bisa dikucilkan, banis, dibanis gitu. Ya, mungkin kalau mahasiswa-mahasiswa baru ini biasanya waktu mungkin sebelum masuk, waktu masih sekolah SMA atau pada waktu masih sekolah lanjutan atas, punya grup, salah kesopanan,
itu biasanya suka ada yang saling mengucilkan. Itu biasanya berbahasannya dengan masalah norma kesopanan. Ya, ini contohnya, kita harus menghormati orang lebih tua, jangan lupa menerima sesuatu dengan tangan kanan, itu norma kesopanan di kita. Ya. Jadi harus pakai tangan kanan, kemudian jangan menaruh makanan di lantai, itu juga norma kesopanan. Tidak meludah di sembarang tempat. Nah, ini penting juga nih, apalagi era pandemi ini, jangan meludah di sembarang tempat, ya. Karena nanti bisa mengandung droplet itu, yang sebagai sumber daripada COVID-19. Lanjut, terakhir norma hukum. Nah, norma hukum ini adalah pedoman hidup yang dibuat oleh lembaga negara utamanya, atau lembaga politik, suatu masyarakat bangsa yang tujuannya untuk menertibkan, ya, diatur. Ada kita ketahui, ada istilah manusia itu adalah homo homini lupus. Manusia itu saling memangsa terhadap manusia lainnya. Kalau kita tidak ada hukum ini, berlaku hukum rimba. Hukum rimba itu adalah suatu istilah, kalau di hutan itu segala sesuatu itu yang siapa yang kuat, dia menang. Siapa yang sehat, dia menang. Tapi dengan adanya norma hukum ini diatur segalanya. Di kita ada KUHP, ada undang-undang, tentunya ya, undang-undang yang kita ketahui secara urutan, ada undang-undang, ada peraturan pengganti undang-undang, ada peraturan pemerintah, ada peraturan daerah, ada peraturan daerah, itu juga merupakan norma-norma hukum. Nah, tentunya contohnya di sini kita harus mengatur tertib dan sesuai aturan. Dan hukum ini biasa dituangkan pada aturan tertulis undang-undangan yang sifatnya mengikat bagi bangsa dan negara. Sanksinya tegas, nyata, mengikat, dan jangan lupa bersifat memaksa. Berupa denda, bisa berupa denda kurungan, atau juga ya, kalau norma hukum ini dilanggar dan melanggar pasal, misalnya terkait yang kita ketahui pembunuhan berencana atau subversif, hukuman mati itu. Jadi ini jelas untuk terkait norma hukum ini. Monggo, lanjut. Nah, kita akan masuk kepada new normal atau adaptasi kebiasaan baru. Nah, kita ketahui bersama ya memang bahwa pandemi COVID-19 ini belum menunjukkan tanda akan berakhir. Entah kapan yang akan berakhir untuk masalah kondisi pandemi ini. Ya tentunya perlu diketahui dengan kita mengetahui secara bersama bahwa bahkan tadi Bapak Menteri juga sudah menyampaikan, Ibu Ketua Senik juga sudah menyampaikan, ini sampai kapan akan berakhirnya juga, ya tentunya kita harus survive ya. Survive di sini pemerintah mengatur terkait dengan masalah adaptasi kebiasaan baru atau era new normal di masa pandemi COVID-19. COVID-19 itu kan mungkin kalau ada yang masih ingat coronavirus disease, ya, jadi penyakit virus corona yang 19-nya adalah 2019, karena kemarin itu 2019. Pandemi ini ya, tentunya menjadikan sebuah adaptasi kebiasaan baru, artinya apa? Artinya diharapkan terjadi perubahan budaya hidup masyarakat, ya. Perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif, tetap produktif. Jadi jangan sampai ketika pandemi ini kita juga tidak produktif. Dimanapun kita harus tetap produktif, ya. Karena ada kehidupan yang harus kita jalani. Ya. Jadi perubahan budaya hidup masyarakat untuk lebih produktif pada situasi pandemi COVID-19. Di sini tentunya hakikatnya adalah cara kita merubah perilaku kita, merubah kebiasaan kita. Nah, contoh, misalnya kemarin-kemarin kita kalau keluar sepeda motoran tidak pakai masker, ya ini kita pakai masker sekarang, harus memakai masker. Jangan lupa masker sekarang adalah barang yang mudah didapat, mudah dibuat juga. Ya, kalau misalnya katakan tidak pakai masker, Anda bisa membuat, ya kalian bisa membuat dari kain, kalau dilipat-lipat bisa ditutup di di mulut, menutup hidung dan mulut. Kenapa harus menutup hidung dan mulut? Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya.
Nah, tentunya kita merubah apa? Perilaku, gaya hidup dan kebiasaan, yaitu tadi menerapkan perilaku hidup bersih sehat, PHBS, biasa kita kenal, serta protokol kesehatan. Ya. Ini untuk apa sih semuanya? Untuk mengurangi resiko dan dampak daripada COVID-19. Resiko dan dampak dari COVID-19. Kalau sudah mungkin ada yang masih mempertanyakan apa sih dampaknya COVID-19, mungkin ada yang masih mempertanyakan seperti itu, yang memperdebatkan. Virus corona ini sudah ada mulai hampir 7 bulan yang lalu, ya, diketahui di negara kita, Maret. Jadi saat sekarang ini sudah 7 bulan adalah tidak perlu lagi kita memperdebatkan. COVID ini murni ada, nyata ada, ya, dan ini harus kita waspadai, harus kita hadapi, dan harus kita atasi, ya, harus kita atasi dan harus kita cegah. Penerapan perilaku hidup bersih sehat dan protokol kesehatan itu di mana saja? Ya, contohnya adalah di pasar, di rumah ibadah, di restoran, pondok pesantren, tempat wisata, perkantoran, hotel-hotel, transportasi umum, dan juga sekolah dan perguruan tinggi. Ini kita terapkan. Ya, alhamdulillah, saya terima kasih pada Sivitas Akademika STINIK Yadika, ini sudah menerapkan untuk PHBS dan protokol kesehatan, yaitu melakukan dari ini. Ya, jadi untuk tatap muka jangan klaster nih, ya, jadi klaster-klaster yang tumbuh di masyarakat yang terkena paparan pada COVID-19. Lanjut, update kemarin ya, update kemarin di hari Jumat kemarin jam 2. Kita Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, ada yang indikatornya adalah ada 15 indikator ya, terkait masalah orang terpapar, orang meninggal, ya, kesembuhan, dan lain sebagainya. Ya, zona ini adalah zona tinggi, ya, zona beresiko tinggi. Karena itu pemerintah Kabupaten Pasuruan tentunya berupaya untuk melindungi masyarakatnya supaya tidak terkena, tidak terpapar COVID-19. Yaitu cara tadi itu, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya, sekarang kita lihat banyak tuh yang namanya anggota dari Pemkab Pasuruan, Satpol PP utamanya, dari TNI Polri juga, dari beberapa relawan masyarakat untuk mengingatkan kepada warga masyarakat, ya, supaya tetap memakai masker. Ya, tetap memakai masker. Kenapa? Ya, nanti akan dijelaskan lagi. Ya, jadi intinya tetap memakai masker supaya nanti virus itu tidak tersebar. Kemudian juga yang masih suka nongkrong-nongkrong di warung-warung, kafe dan sebagainya, ini juga harus memperhatikan. Ya, jangan sampai katakan cangkirnya, gelasnya bersamaan dan seperti itu. Kita waspadai juga kawan kita waspadai semua. Tetap memakai masker, intinya. Jaga jarak dan tetap mencuci tangan. Lanjut. Nah, ini update terakhir nih. Update terakhirnya juga hari Jumat yang kemarin. Kita sudah mencapai angka 1.328 yang terkonfirmasi suspek, ya, yang terkonfirmasi masyarakat kita. Cukup banyak ini, 1.328. Ya. Itu saat ini yang sudah yang berada di rumah sakit sebanyak 72 di kita. Ya, mungkin kalau sekali-sekali para mahasiswa baru mungkin biar tahu kondisi rumah sakit Bangil dan rumah sakit Grati, di sana sudah banyak yang masyarakat kita yang di ICU terkait dengan masalah COVID ini. Karena kalau sudah parah, ya, COVID ini harus memakai alat bantu pernafasan. Sedangkan alat bantu pernafasan terbatas jumlahnya. Nah, ini kadang yang mempercepat kematian. Walaupun ya rata-rata ada penyakit penyerta, misalnya seperti diabetes, liver, jantung, stroke, dan sebagainya. Tapi tetap setelah dilakukan rapid test, swab, PCR, dan sebagainya, ternyata juga hasilnya menunjukkan yang bersangkutan terpapar COVID-19. Ya, udah juga ada suspek sebanyak 310. Dan dari wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa dilihat di sisi kanan bawah, memang yang masih zona hijau, yang 0 perkembangannya adalah Kecamatan Tosari.
Di Kecamatan Tosari memang menerapkan pola PSBB yang sangat ketat. Orang luar masuk benar-benar dilihat. Adapun di tempat lain yang kita paling terbanyak adalah memang di wilayah Kecamatan Beji, Kecamatan Gempol, Pandan, dan Bangil. Ini yang harus yang tentunya para mahasiswa baru yang kebetulan rumahnya di 4 kecamatan tersebut ya, Bangil, Pandaan, Beji, Bangil, ya, tetap waspada, tetap berlakukan protokol kesehatan. Ya, karena klaster-klaster cukup banyak, salah satunya adalah klaster-klaster keluarga, ini yang paling tinggi. Nanti di adaptasi kebiasaan baru ya akan dicontohkan. Nah, kita kalau misalnya habis dari luar, kalau masuk ke rumah itu semua baju bisa ditaruh di luar, dicuci, ya, silakan nanti bersihkan diri di luar. Harus selalu memakai baju yang bersih. Sepatu juga ditaruh di luar, kalau perlu disemprot. Ya. Kemudian juga ada klaster-klaster perusahaan dan pabrik, termasuk juga klaster-klaster di perkantoran. Tetap harus waspada. Kita berusaha tidak ada klaster-klaster di tempat sekolah. Makanya, alhamdulillah untuk perguruan tinggi STINIK Yadika ini sudah melakukan dari. Lanjut ya. Sekedar refresh saja terkait masalah penularan virus corona. Virus corona ini ada ditularkan melalui yang namanya droplet nafas. Makanya kenapa mengeluarkan ludah, mengeluarkan sesuatu materi dari kerongkongan kita, tenggorokan kita. Ini berbahaya. Kita tidak tahu apakah kita membawa penyakit itu atau tidak. Karena itu kalau kita memakai masker, ya, insya Allah ini akan mengurangi daripada yang keluar tadi. Memakai masker. Droplet ini kalau misalnya droplet ya, kedua juga kontak langsung dengan pasien corona. Jadi kontak langsung dengan pasien corona pun juga selain memakai masker harus lengkap. Pakaian yang memakai APD, alat perlindungan diri. Kemudian menyentuh benda-benda terpapar virus corona. Biasanya benda-benda dari berbahan logam. Nah, tolong untuk rumahnya, ya di rumah masing-masing, tolong pintu-pintu itu sering dibersihkan, sering disemprot pakai Baiklin, ya, supaya virus-virus itu bisa hilang, ya. Karena virus itu, Baiklin itu adalah salah satu alat untuk pembersih, pembunuh kuman, termasuk virus. Kemudian juga yang penting, jangan lupa memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, pakai sabun, dan jangan selalu menggunakan barang secara pribadi, ya. Jadi barang pribadi tidak bergantian. Dari sekarang, ini para mahasiswa baru sudah mulai di rumahnya lah. Misalnya gelasnya tulisin nama kamu sendiri, gitu. Piring juga dicuci sendiri, seperti itu. Ini untuk mengurangi. Anggota Polri juga demikian. Ya. Ini adalah norma-norma tadi, norma-norma kebiasaan baru di era new normal ini. Lanjut. Nah, terkait masalah pencegahan COVID. Dengan COVID kita mengenal 3M. Yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati menambahkan, tentunya harus tambah dengan menjaga stamina dan selalu memohon kepada Allah untuk perlindungan kita semua, kesehatan. Nah, di situ ada istilahnya 5R dalam menghindari COVID. Ya, hindari rapat, hindari ruangan tertutup, hindari beramai-ramai. Ya. Sudahlah, sebulan ya, tidak usah nongkrong-nongkrong lah, sebulan standar saja lah, nggak usah jalan-jalan sama kawannya, ya. nggak usah nongkrong di kafe, cukup di rumah saja lah. Ya. Pagi ngerumpi itu, ya. Tambah juga ribut, ya, hindari merumpi, hindari ribut dan sebagainya. Ada 3E dalam meningkatkan daya tahan tubuh, exercise, ya, sering berolahraga, lari-lari, jogging dan sebagainya. Ya. Kemudian eating well, makan yang baik, makan yang bervitamin, bergizi. Ya. Kemudian juga enjoy life, jadi kita nikmati hidup ini, jadi kita tidak stres. Tidak terlalu stres. Ya. Lanjut. Nah, di sini ada kebiasaan baru nih. Kalau keluar tetap pakai masker, tetap jaga jarak sama siapapun. Ya. Kemudian juga cuci tangan, pakai sabun. Kalau nggak ada sabun, pakai hand sanitizer yang lain. Setibanya di rumah langsung mandi, nah, bisa dilakukan. Ya. Kemudian tidak perlu bersalaman dulu, tidak perlu bersalaman. Istilahnya salamannya dari jauh dulu saja. Ya. Kemudian juga ya itu adalah gunakan uang elektronik karena memang uang itu sebagai salah satu sumber penularan, uang kembalian dan sebagainya. Jaga jarak di kendaraan umum juga, kalau Anda memakai kendaraan umum, ya,
Kemudian jangan lupa adalah untuk balita dan lansia cukup di rumah saja. Karena beliau-beliau ini, mereka-mereka ini adalah orang yang rentan terpapar daripada COVID-19. Lanjut. Penerapan protokol kesehatan. Nah, kita ketahui diatur oleh pemerintah. Ada instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020, ada Pergub Jatim, ada Pergub Pasuruan, kemudian ada juga Peraturan Bupati Pasuruan sampai 2 kali nih, untuk menerapkan protokol kesehatan. Lanjut, guys. Ada untuk sanksi, ya sanksinya adalah ini untuk perorangan dan kelompok yang melanggar perilaku hidup bersih dan sehat dan protokol kesehatan. Yaitu sanksinya adalah berupa teguran lisan atau tertulis, penyitaan KTP, kerja sosial, dan denda administratif. Lanjut. Nah, itu dia. Itu ada yang kita sita KTP-nya tuh karena nggak pakai masker. Ada juga yang kita suruh kerja sosial, suruh nyapu-nyapu bersih-bersih. Ya, ada yang kita minta baca ayat kursi. Ada juga yang kita minta untuk woro-woro kepada masyarakat lain supaya tetap menerapkan protokol kesehatan, termasuk juga menghormat. Nah, cukup banyak. Termasuk dalam waktu dekat, kalau masih ada, ya ini akan dikenakan denda administrasi. Kalau di Jatim, denda administrasinya adalah Rp250.000. Ya, perhatikan itu, daripada Anda rugi Rp250.000 untuk bayar denda, makanya pakai maskermu. Masker ini biasanya masker paling ya sekitar 5.000-an lah paling maksimal. 5.000, 3.000, kan rugi kan, daripada harus bayar denda 250.000, lebih baik pakai masker. Nah, ya, lanjut. Nah, kita ketahui juga, nah, ini biar sadar semuanya ini. Kalau sudah mengurus orang yang meninggal karena COVID ini seperti ini, pemulasaraannya itu khusus, ya, pemulasaraannya khusus memakai alat, dan itu adalah alat yang sudah ada di Kabupaten Pasuruan. Pasuruan adalah salah satu kabupaten yang sudah memiliki alat tadi. Ya, jadi itu sudah sesuai dengan syariat Islam. Ya, untuk yang beragama non-Islam pun juga itu sudah ada aturan menan dan sebagainya. Ya, lihat itu, jadi cara pemakamannya itu harus memakai APD, alat pelindung diri, jadi tidak sembarangan, tidak main-main. Bahkan sistem untuk mengubur memakamkan itu juga diatur karena memakai peti, ya, pakai peti mati. Lanjut, ya. Ya, ini kalau Anda, kalau yang biasa punya akun Twitter bisa dilihat tuh, akunnya Ndoro Endet tuh. @mama_miaja35, ini orang tulangan ini, Sidoarjo. Ya. Jangan remehkan COVID, dia bilang. Kenapa? Dia bilang keluarga dia, ayah dan ibunya meninggal dalam 1 hari, hanya selisih setengah jam. Ya. Kemudian besoknya neneknya juga meninggal. Sedangkan dia yang bersangkutan harus dirawat selama 18 hari. Sekarang dia hidup sendirian. Jadi di situ yang paling kanan, ini adalah malam hari sebelum keluarga meninggal. Coba dibayangkan betapa mencekamnya malam itu. Sekeluarga tiba-tiba sesak nafas akut. Ya, dijemput ambulan jam 10 malam dan keesokan harinya langsung meninggal semua. Ya, jadi kalau mereka belum merasakan bagaimana rasanya jika ada anggota keluarga hidup seperti ini sangat mencekam. Karena itu, ya, saya minta jangan meremehkan COVID-19. Ya. Lanjut. Jadi baik, ya, mendekati kesimpulan. Jadi penerapan perilaku sesuai norma-norma kehidupan sehari-hari di dalam era pandemi ini, tolonglah kita patuhi ya norma-norma yang berlaku. Norma-norma ini muncul bukan karena adanya paksaan sebetulnya, tetapi seharusnya sikap patuh dari masyarakat dengan adanya kesadaran diri. Termasuk juga para mahasiswa baru. Ini saya anggap kalian sudah dewasa. Saya anggap kalian sudah 17 tahun ini, di atas 17 tahun. Kalau di negara kita di atas 17 tahun ini dia sudah punya KTP, kartu tanda penduduk. Ya, kartu tanda penduduk itu dianggap dewasa. Dewasa itu adalah artinya karakter pribadi yang matang, ya, yang cukup umur dan bertanggung jawab. Silakan bertanggung jawab terhadap norma-norma yang sudah disampaikan tadi. Ya. Kesadaran diri untuk patuh terhadap norma-norma ini dapat dibina dengan sikap, ya, dengan budaya malu utamanya. Jadi kita juga perlu dari sekarang untuk mengutamakan budaya malu ini. Jika melanggar aturan kita malu, tidak memakai masker kita juga malu. Budaya tertib, biasakan tertib dimanapun berada. Ya. Biasakan tertib.
biasakan tertib berlalu lintas. Kadang kalau di lalu lintas naik sepeda motor maunya salib kanan salib kiri seperti itu, tidak pakai helm. Harus seperti itu ya, harus tertib. Kemudian juga budaya bersih, ya, harus bersih. Kadang kita kalau di jalan-jalan buang sampah asal sembarangan. Ya, kemudian juga mungkin kalau ada yang merokok, ya, saya minta tidak perlu ada yang merokok lah, ya. Tidak perlu ada yang merokok, nanti rokoknya dibuang sembarangan. Ya. Contoh juga terakhir adalah sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan buruk. Kenapa penting bagi kalian semua selaku mahasiswa baru? Ya, karena budaya ini ketika dari awal kita sudah punya budaya ini, insya Allah korupsi dan nepotisme. Dari sekarang sudah mulai dibiasakan budaya ini. Kesimpulan, ya kita ketahui norma ini dibuat untuk mengatur manusia di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, supaya semuanya tertib, supaya aman dan nyaman kita hidup, ya. Dan di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya norma kehidupan melalui adaptasi kebiasaan baru, kita harus punya komitmen terhadap penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, terhadap penerapan protokol kesehatan, terhadap memakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Ini buat apa? Ya, semuanya adalah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya mudah-mudahan saya berharap penyampaian saya ini bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa barokah untuk semuanya. Dengan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jati untuk paparannya tentang materi sebelumnya. Dan juga akhirnya sekarang kita sudah sampai pada penghujung acara. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah untuk menutup acara hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, saya rasa cukup sekian dan akhir kata dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sebelum acara ini ditutup, silahkan untuk mengabadikan momen ini dengan screenshot layar Anda sebagai prosesi foto bersama. Saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan yang sudah kami perbuat, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, khususnya kepada Bapak Jati Permana. Terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk mengisi materi pada hari ini. Baik, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Poco. Terima kasih ya. Sama-sama. Tuh.